itu adalah keterangan dari orang tersebut. Saya heran kenapa malah ulama yang menyimpulkan sebab kematian Muhammad. Dengarkan. Muhammad sendiri mengatakan dia itu karena racun. Perhatikan. Perhatikan ya. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Saya bentar, saya Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Jadi Abdul Somad pun sudah mengakui bahwa karena pengakuan Muhammad sendiri kepada Aisyah, wahai Aisyah, sekarang sudah tiba ajalku. Terasa racun yang kumakan di Khaybar itu telah memutus urat nadiku. Jadi menurut Muhammad dia meninggal karena diracun oleh perempuan Yahudi di Khaybar. Kok malah ulama yang mengatakan karena usia? Berarti Muhammad menurut ulama sedang ngigau. Baik, Des. Jadi apa yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad tadi yang kau tunjukkan kepadaku itu riwayat Ibnu Mas'ud. Aku pun tahu ya. Ini adalah hadis ya. Meskipun tidak ada hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad itu tetap akan wafat. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati gitu. Mau diracun atau kagak, semuanya pasti mati. Ya, penyebab kematiannya? Ya sudah, penyebab itu ketentuan, karena bukan racun, ketetapan. Ketetapan. Nah, ketentuannya seperti apa? Ada yang karena sakit, ada karena dibunuh, ada karena kecelakaan. Kalau kita lihat dari Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad mengeluh seperti itu akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan kedokteran. Berarti Muhammad salah ketika mengatakan. Jadi aku lebih mengikuti apa yang dikatakan Al-Quran. Semua orang pasti mati. Dan semua nabi itu pasti akan wafat. Jadi Anda tidak mengikuti apa kata Muhammad? Oh, semua yang di hadis, yang sahih hadis ya pasti diikuti. Karena sebagai pedoman hidup. Apa yang Muhammad katakan? Karena racun itu bukan? Des, Nabi Muhammad itu beliau wafat di bentar aku jawab. Nabi Muhammad itu wafat diracun atau kagak ya? Itu nggak masalah bagi umat Islam. Pengakuan Muhammad sendiri dia meninggal karena apa? Lah, adakah Nabi Muhammad aku mati karena diracun? Wahai gitu hadisnya, Aisyah, kawan. Perhatikan sekali lagi. Wahai Aisyah, terasa ajalku. Sebentar nih ya, saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi sakitnya makin parah. Oke? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Apa artinya itu? Wahai sekarang Aisyah, saatnya ajalku datang, betul? Mana terjemahnya kayak gitu? Saya ulangi. Perhatikan. Ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Apa artinya? Apa artinya? Nih, ku artikan. Wahai Aisyah, bentar. Nih aku yang artikan. Silakan. Wahai Aisyah, ya, aku merasakan sisa makanan di Khaybar. Merasakan sakit, merasakan racun, sisa makanan yang di Khaybar. Oke. Jadi Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia merasakan sakit akibat sisa makanan racun di Khaybar, betul? Ada Nabi Muhammad, wahai Aisyah, aku akan mati karena racun di Khaybar. Ada? Berat. Ngeles kau. Kau kagak bisa pelintir hadis sama ku, Des. Saya teruskan. Sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Seorang Abdul Somad saja mengatakan ini dalilnya bahwa Nabi itu mati diracun. Nah, itu pendapat pertama Ibnu Mas'ud itu hadisnya. Oke, artinya ada yang setuju bahwa Muhammad mati diracun, setuju?
Iya, Oke, ada kita nggak pendapat bahas seperti itu. itu. Kita nggak bahas itu, Ri. Bukan Sedikit, bukan Yusuf. ada yang setuju. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas begini. Hmm. Sekalipun Muhammad mati karena diracun, tetapi kematian itu malah menjadi jalan bagi dia menuju kesyahidan. Betul? Betul nggak? Udah, aku bawakan. Bentar dulu, aku ada bantahannya. Silakan. Di dalam kitab Al-Mustadrak ya, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, di situ Nabi Muhammad bersabda, "Aku tidak pernah memikirkan penyakit aku." Ayo, gimana? Artinya apa? Racun, bentar. Racun yang dirasakan beliau bukan penyebab beliau wafat. Tuh di kitab Al-Mustadrak. Bukan itu Ada Sob pula. yang saya tanyakan. Ketika Muhammad meninggal, dia meninggal karena syahid atau tidak? Nabi Muhammad itu syahid, oke. Meninggal karena syahid. Sekalipun orang membunuh dia, tapi itu jalan bagi dia menuju surga, betul? Terus Nabi Muhammad itu memang dijamin surga. Lalu? Nggak nyambung sih si Ucup ini. Enggak, masalahnya kamu mau ke sana kemari pelintir hadis. Bukan, yang Enggak saya ada maksudkan Nabi begini, Muhammad Sob. itu. Bentar, Saya yang ku itu maksud tidak gini. berpola pikir seperti kalian. Kalian kan mengatakan Des, bagaimana poinnya itu sebenarnya sudah dapat, Sub. Saya cuma mau menyampaikan begini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa perempuan Yahudi yang meracuni Muhammad itu berjasa. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Sebagaimana kalian mengatakan bahwa iblis yang menginginkan supaya Yesus disalibkan berjasa. Tidak. Iblis tetap kepada penghukumannya. Iblis tetap terhadap oke, udah. Jadi tidak bisa Boleh Anda aku jawab? berarti iblis mendapatkan penghargaannya tidak, gimana? Itu Inilah saya menjelaskan ajaran itu saja Edis, sama ya. kamu, Sob. Saya belum Baik, bertanya ya sama aku kamu soal tanggapi. agama Islam. Ya iya. Sekarang ku tanggapi. Silakan. Inilah ajaran kau boleh berdusta dalam segala hal gitu. Ya, aku udah bilang pendapat pertama yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad itu dari Ibnu Mas'ud. Ya, tidak ada dikatakan di dalam hadis itu, wahai Aisyah, aku akan mati, aku akan wafat karena racun. Gak ada. Tapi beliau hanya merasakan. Itu satu. Ya, merasakan racun yang di Khaybar. Itu belum wafat. Belum. Ada pendapat yang kedua dari hadis beliau juga di kitab Al-Mustadrak. Beliau tidak pernah memikirkan racun itu. Artinya apa? Penyebab wafatnya Nabi bukan karena racun. Di hadis yang kedua. Jadi itu tidak bisa dijadikan dasar wafatnya Nabi Muhammad atas racun yang di Khaybar. Gak bisa. Jadi dasarnya Nabi Muhammad itu wafat karena memang ketetapan dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan karena racun Khaybar. Jangan kau pelintar-pelintir hadisku. Gak bakal bisa kau pelintar-pelintir samaku. Saya tanggapi lagi. Nah, itu aja. Baik. Kalau saya hanya mengutip pendapat-pendapat ulama-ulama besar yang diakui di Indonesia ya, Abdul Somad, Khalid Basalamah, Firanda dan lain-lain. Apakah semuanya sepakat? Perhatikan, Sob, perhatikan. Ternyata wanita Yahudi ditaruh racun di kambing tersebut. Sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat itu berhenti. Sungguhnya ada racunnya, tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi. Dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, "Fahadha awanu wajadtu qita'a abhari min dzalika sum." Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Racun sangat kuat. Sampai sahabat meninggal, langsung meninggal. Nabi tidak. Karena tugas Nabi belum selesai. Udah, Des. Kata para ulama, di antaranya Ibnu Abbas, ya, kenapa Nabi SAW meninggal gara-gara racun? Karena Allah ingin menganugerahkan kepada Nabi mati syahid. Ya, oleh karena Nabi meninggal dengan sebab racun tersebut. Tuh, jelas. Jelas. Jadi menurut kesimpulan para ulama, Allah ingin supaya dengan jalan racun itu Muhammad masuk kepada syahidnya. Saya bisa memahami itu kok. Bisa saya pahami itu. Des,
Aku tampilkan ayat Quran boleh? Silakan. Nih ya. Quran nih ya, kamu buka nanti. Quran surah Al-Maidah ayat 67 nih ya. Tentang Nabi Muhammad ya. Aku tunjukkan sama kau. Silakan. Nih. Tentang Nabi Muhammad di dalam Quran. Nih. Ya. Apa kata Allah? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Artinya apa? Ya, hadis tentang Nabi diracun akan bertentangan dengan apa? Dengan ayat Quran. Nih ya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ya, tentang Nabi Muhammad nih ya, hai Rasul. Artinya apa? Ya, yang bertentangan dengan Al-Quran, maka ya hadis tersebut tertolak. Gitu Dis. Biar kamu tahu. Baik. Bentar, Bisa aku balik kamera dulu. Ya karena apa? Pedoman umat Islam nomor 1 adalah Al-Quran. Jadi nggak bisa dijadikan dasar Nabi Muhammad itu wafat karena racun, karena dia dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan manusia. Gitu. Baik. Baik. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi 2 pertanyaannya ya. Saya tanggapi dalam 2 sisi. Pertama, kalau Anda sendiri mengatakan bahwa hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu harus ditolak. Berarti kesimpulannya betul yang saya bilang Sub. Selama ini saya gaung-gaungkan itu Sub kepada seluruh umat muslim. Jikalau orang muslim sungguh-sungguh mau membaca hadis, mau mempelajari hadis, maka tidak dalam waktu lama lagi seorang muslim akan membuang hadis itu ke tong sampah. Kenapa? Kenapa seorang muslim wajib membuang hadis ke tong sampah? Karena Yusuf PI sendiri mengatakan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Seandainya dia, maksudnya Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong tali jantungnya. Nah, ini membuktikan bahwa Muhammad telah mengadang-adakan perkataan atas nama Tuhan. Makanya dia kena karma ini. Saya tunjukkan dalilnya bahwa dia telah mengada-adakan perkataan yang tidak dikatakan oleh Tuhan. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau saya ngomong artinya berdasarkan dalil. Baik. Di dalam Quran dikatakan begini. Bahwasanya Allah tidak akan Muhammad tidak akan mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Tetapi ternyata Muhammad mengatakan berdasarkan hawa nafsunya. Di mana kejadian itu? Kejadian itu terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Pertama, suatu waktu Nabi Muhammad SAW, kayak ustadz saya sekarang ya, lewat di suatu kebun kurma di Madinah. Pada waktu itu Muhammad melihat orang-orang sedang mengawinkan pohon kurma. Maksudnya menyerbuk benang sari dan putik. Dikawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad melihat hal itu dan berkata, apa yang diperbuat oleh orang-orang ini adalah satu perbuatan yang sia-sia. Seandainya mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang ngomong, karena Rasulullah yang ngomong, kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan wahyu, maka para petani kurma mengikutinya. Diikuti, ditaati. Singkat cerita, beberapa lama kemudian datanglah lagi Rasulullah ke sana. Dilihat, wahai para petani, ada apa dengan pohon kurma kalian ini? Lalu para petani berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau berkata begini dan begitu? Yang kami lakukan itu perbuatan sia-sia.
Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, itu adalah pendapat pribadi. Nah ini salah satu dasarnya. Karena Muhammad mengatakan sesuatu bukan berdasarkan apa yang diwahyukan, tapi dia mengatakan apa yang berdasarkan hawa nafsunya. Makanya hadis tadi mengenai dia dikatakan, sesungguhnya racun yang kumakan di Khaybar telah memotong urat nadiku, tepat yang dikatakan oleh Al-Quran telah kena kepada Muhammad. Silakan. Baik. Oke, ya. Sekali lagi, ya aku harus katakan samamu, Disya, inilah ajaranmu. Boleh berdusta dalam segala hal. Kutanggapi dulu ya ayat Al-Quran yang kau bawa. Quran surah Al-Haqqah ayat 44. Andai ini Nabi Muhammad itu ya menyeleweng tentang wahyu yang disampaikan, pada saat itu juga Nabi Muhammad akan mati. Contoh, ketika dia terima wahyu hadis kurma, kamu kagak paham hadis rupanya. Hadis itu bukan perkataan Tuhan. Bukan, hadis itu adalah perkataan perbuatan dari Nabi Muhammad dan persetujuan. Gak ada dikatakan orang bertanya kepada Nabi Muhammad, firman Tuhan datang. Jadi kurma itu harus dikawinkan. Gak ada kayak gitu firman Tuhan. Itu memang pendapat dari Nabi Muhammad. Siapa? Ya, Nabi Muhammad itu bukan tukang kebun. Beliau Nabi, utusan Tuhan. Ya, bukan tukang kebun. Lalu tiba-tiba orang yang berkebun nanya kepada yang tukang kebun. Ya, nanya obatnya kepada tukang bakso. Nyambung kagak? Jadi kalau tukang bakso ya bilang obatnya itu A atau B. Lalu obatnya salah. Yang memberikan obat atau yang menanya kepada tukang bakso yang salah? Jelaslah yang nanya kepada tukang bakso. Sakit gigi nanya ke tukang bakso. Kalau sakit gigi itu nanya ke dokter gigi, bukan ke tukang bakso. Begitu pula orang yang berkebun nanya kepada Rasulullah, utusan Tuhan yang bukan seorang pekebun. Lalu kalau beliau berpendapat salah, yang salah siapa? Nabinya atau tukang kebunnya? Siapa suruh nanya kepada bukan tukang kebun? Itu mikir gitu. Ya, dah itu aja jawabanku. Gampang kali ku jawab. Itu anak SD juga bisa jawab. Saya jawab. Gitu. Saya jawab. Baik, saya jawab ya. Ini memang nih. Baik. Ayo, mana? Ayo coba. Inilah yang saya bilang teman-teman. Maka memang sesungguhnya umat muslim itu sudah diprank oleh Nabi Muhammad, Sob. Kenapa saya katakan diprank? Begini. Jelas-jelas Muhammad itu bukan seorang tukang kebun. Dia tidak ngerti masalah perkebunan. Lalu kenapa dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui? Makanya saya katakan Muhammad didapati berkali-kali melanggar Al-Quran. Apa dikatakan di dalam Al-Quran? Dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang keluar dari mulutmu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Betul? Nah, lalu bagaimana mungkin Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentang? Tidak pernah ada dalam riwayat tersebut, Sob. Tidak pernah ada dalam riwayat tersebut petani kurma nanya. Nggak pernah. Bahkan Muhammad sendiri setelah sampai di kebun itu, dia bilang, jelaskan mereka sedang mengawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad berkata, perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Saja begitu, pohon kurma itu akan baik-baik saja tetap berbuah. Ternyata setelah saran Muhammad diikuti, malah petani kurma bangkrut. Makanya di sini jelas-jelas Muhammad dia mengatakan sesuatu bukan berdasar
Allah. Padahal ayat dalam riwayat dikatakan Muhammad tuh makan madu, minum madu di rumahnya Zainab. Ketika Muhammad pulang ke rumah, karena Aisyah dan Hafsah cemburu karena Muhammad ada di rumah Zainab, Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau maghfir. Lalu Muhammad dengan mudahnya berkata, saya bersumpah saya tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah mengenai Maria Al-Qibtiyah yang digauli Muhammad di ranjangnya Hafsah. Ketika Hafsah melihat Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah, Hafsah berkata, wahai Rasulullah, teganya engkau berbuat itu kepadaku dan di ranjangku. Maka Muhammad bersumpah, demi Allah, saya haramkan Maria Al-Qibtiyah mulai saat ini. Lalu turunlah surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu, lalu Allah membebaskan kamu dari sumpahmu. Pertama, pernyataan Muhammad bertentangan dengan apa yang diucapkan dia kepada seorang yang bernama yang bernama ketika seseorang itu menulis segala sesuatu yang ditulis oleh Muhammad. Ada seseorang yang selalu menulis ucapan Muhammad, ditulis. Lalu orang Quraisy mengkritik dia. Dikatakan begini, wahai fulan, mengapa engkau menulis segala sesuatu yang dikatakan Muhammad? Bukankah dia itu adalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah? Lalu Muhammad menunjuk mulutnya dengan berkata, demi Allah, demi zat yang berada demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Muhammad berkata, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ternyata Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya. Petani kurma gagal panen akibat apa yang keluar dari mulutnya. Nah, inilah dasarnya tadi bahwa Muhammad memang wajar dia meninggal karena diracun, karena dia mengada-ngadakan yang tidak diwahyukan oleh Tuhan. Silakan. Oke, ya yang pertama ya sudah kujelaskan tentang Nabi Muhammad diracun. Al-Haqqah itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan tapi beda dengan yang diterima. Tidak ada hubungannya dengan beliau wafat diracun. Ya, jangan berdusta. Ya, seperti ajaran kau. Ya, berdusta dalam segala hal. 1 Korintus 15:15. Sampai Tuhanmu aja, Tuhan Kristen mau didustai gitu. Ya, beda Dis ya. Jadi begini Dis, tentang masalah Nabi Muhammad berpendapat. Ada gitu disuruh untuk mengikuti pendapat orang yang gak ahli. Gak ada. Makanya kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada yang ahli di bidangnya. Kalau yang bukan ahli di bidangnya berpendapat, maka kau ikuti pendapat itu. Bisa saja pendapat itu salah. Contoh ya, kau bukan bidangnya ahli dalam agama Islam. Jadi mengikuti semua omongan kau, pendapat kau, maka akan sesat sendiri gitu. Jadi orang buta mau menuntun orang buta. Pantas Kristen yang ikut Anda, ikut kamu di semuanya. Kamu terjun ke jurang, Kristen lainnya juga terjun ke jurang. Kamu ke neraka, semua Kristen masuk neraka. Jadi kayak gitu. Siapa suruh kan mengikuti pendapat kamu yang bukan ahli dalam agama Islam? Kalau aku ya gak akan mengikuti kamu. Ya pasti aku mengikuti Al-Quran dan hadisku. Gak akan pernah aku ikuti perkataan kamu yang tidak tahu menahu sama agama Islam. Jadi kalau pendapatmu nih ya dicoba oleh Kristen lainnya, waduh ternyata pendapatmu salah. Yang salah kamu atau Kristen yang mengikuti pendapatmu? Ya jelas para penontonmu yang salah karena mengikuti ucapanmu yang bukan yang ahli di bidangnya. Bukan ya. Jadi seperti itu pula hadis tentang masalah kurma. Nabi Muhammad hanya berpendapat, gak ada juga disuruh untuk mengikuti pendapat tersebut. Kalau pendapatnya salah, hal wajar.
tentang masalah at-tahrim ya, pendapat tafsirnya yang kata kamu tadi Nabi Muhammad tidak sesuai penyampaian firman-Nya, lalu kamu ada bawa dua tafsir. Aku udah tahu juga dua tafsir itu. Tafsir yang kedua ya, Nabi Muhammad itu menggauli istrinya, kan kayak gitu, dari budak Maria Kiptiah itu, kan kayak gitu ya, diranjang Hafsah dengan cerita yang berkecamuk lah di situ. Jadi dis ya, menggauli istri atau ya mempunyai budak itu ketetapan dari Allah. Muhammad Muhammad di situ bukan menggauli anaknya. Ya, seperti di kitab kau anak menggauli bapaknya boleh gitu. Ya. Coba ya, di kitab kau anak menggauli bapaknya boleh. Jangan-jangan juga dipraktekkan oleh umat Kristen zaman sekarang. Anak perempuan menggauli bapaknya yang Kristen, kan kayak gitu. Karena tertulis di kitab kau, anak menggauli bapaknya boleh. Kalau di Islam kagak boleh. Nabi Muhammad itu tidak menggauli anaknya, kagak. Ya, beliau menggauli istrinya, sah gitu, halal. Lalu beliau haramkan dirinya untuk menggauli istrinya agar istri yang lain senang. Jelaslah ditegur, udah dihalalkan, kenapa dia bisa-bisa merubah gitu untuk mengharamkan? Kan kayak gitu. Beda dis ya, seperti di kitab kau udah kubilang ya. Kalau di kitab kau tuh boleh tuh ya anak menggauli bapaknya. Kayak gitu dis. Tuh jawaban dariku. Sekarang boleh aku nanya? Atau kau mau tanggapan dulu? Saya respon dulu lah, respon balik lah. Iya udah. Baik. Aku mau nanya di sini. Saya respon ya, Baik. Hmm. Jadi pernyataan-pernyataan Yusuf ini mengkonfirmasi bahwa apa yang saya katakan itu benar. Tetapi Yusuf melakukan beberapa pelintiran-pelintiran di sini. Makanya orang-orang yang tidak puas, saya tahu banyak gelombang muslim yang nggak puas nih. Wah, jawaban Ustadz kita Yusuf kayak begini, nggak memuaskan ini, nggak memuaskan. Makanya muslim-muslim, kalau kalian tidak puas dengan Yusuf, jangan lupa follow akun ini biar kalian nanti bisa besok naik ke sini menggantikan Ucup. Tenang, Sob, tenang. Ini waktu saya bicara. 33.000 kok mau pansos pasti. Nah, ya. tenang. Umat muslim yang tidak puas dengan jawaban Yusuf, umat muslim yang tahu Yusuf di sini kalang kabut, jangan lupa follow akun Edis TV yang asli biar kalian dari tadi ku ketawa. Ya, sebentar. Saya nggak ada kalang kabut. Saya tanggapi. Dari tadi aku ketawa dengan kamu. Panik, tenang. Kita diskusi yang baik. Kita ajarin orang-orang supaya diskusi dengan baik, debat dengan baik, tanpa hujat, tanpa maki. Baik. Pertama, yang kita bahas ini adalah mengenai kalau Muhammad itu dipotong tali pembuluhnya, pembuluh darahnya dipotong karena dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah. Kan jelas di dalam surat Al-Haqqah, jika dia, maksudnya Muhammad, mengada-adakan suatu perkataan yang tidak kami wahyukan kepadanya, maka akan kami potong tali urat ininya. Saya balikan kamera saya biar saya bacakan. Dengarkan ya Sob ya. Ini biar kita nggak lari dari sini, dari tema ini. Perhatikan. Lihat ya. Kita buka surat Al-Haqqah ayat yang ke-46. Apa dikatakan di sini? Kemudian kami akan benar-benar memotong urat nadinya. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah pasti kami potong pembuluh darahnya, pembuluh jantungnya, sehingga dia tidak akan hidup. Ternyata ini menimpa Muhammad karena Muhammad mengata-ngatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Buktinya di mana? Nih, perhatikan. Di dalam hadis dikatakan, apa dikatakan di sini? Nih, perhatikan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menderita penyakit yang akhirnya beliau meninggal dunia karenanya. Apa kata dia? Wahai Aisyah, aku senantiasa merasakan nyeri akibat
makanan yang kumakan ketika aku berada di Khaybar. Maksudnya racun yang dimakan di Khaybar. Dan sekarang ini adalah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun itu. Jadi ayat ini jelas-jelas merupakan nubuatan dari surat Al-Haqqah ini. Karena Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Apa buktinya? Nih, saya tunjukkan lagi dalilnya di sini. Di dalam sebuah hadis sahih. Perhatikan, ini hadisnya Sub, nanti kamu bantu, kamu bisa bahasa Arab. Dikatakan di sini. Diceritakan dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulis. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya yang menuju kepada mulutnya. Rasulullah bersabda, tulislah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah keluar darinya, dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Ini saya pegang teguh, Sob. Perhatikan, hadis jelas-jelas mengatakan tidak keluar darinya, dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Tetapi, ketika Muhammad berjumpa dengan para petani kurma, keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Ketika Muhammad berkata, tenang, ketika Muhammad berkata kepada istrinya bahwasanya dia bersumpah untuk tidak akan lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah, untuk tidak lagi makan madu. Malah dia ditegur oleh Allah. Wahai Nabi, dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan dengan mengucapkan sumpah karena kamu enggak hendak menyenangkan hati istri-istrimu? Karena Muhammad takut istri, akhirnya dia mengharamkan yang halal. Dia haramkan yang halal. Ketika keluar dari mulutnya, demi Allah saya haramkan, berarti keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan. Hal itu bertentangan dengan ucapan Muhammad di mana dia mengatakan tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Nah, pernyataan kamu yang terakhir. Bagaimana mungkin kita bertanya kepada yang bukan ahlinya? Ya ini umat muslim. Kalian bertanya kepada Muhammad, sudah tahu Muhammad bukan ahlinya. Muhammad itu berkali-kali mengatakan yang bukan ahlinya. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau ada orang bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi dalam hadis, Muhammad malah mengatakan kiamat hari Jumat. Berarti dia mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Kemudian yang kedua, dikatakan juga bahwasanya Muhammad itu disebutkan dalam satu riwayat ya, mengatakan sesuatu yang salah. Akibat mengatakan sesuatu yang salah itu, Muhammad meralat masalah. Untuk sekarang itu dulu, nanti ada saya lanjutkan. Silakan. Baik. Jangan panik ya, Adis ya. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.